Bukan kaleng-kaleng guys, di mana dikatakan semua menteri-menteri di bawah pemerintahan Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi dikatakan berani untuk melawan IMF. Adakah ini benar guys? Jom simak dulu video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa tolong ataupun please berikan sokongan, berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun subscribe dan juga sentiasa memberi sokongan kepada Musa Channel, dan juga kepada subscriber yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah-fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom sedikit kepada judul utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan IMF dikatakan jebak negeri agar krisis moneter seperti tahun 98. Ada apa guys? Di mana 34 menteri mengamuk besar terhadap IMF. Jom, seperti biasa, kita semak dulu video ini. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni guys. Apa-apa pun jom, kita semak dulu video ni. IMF mengatakan bahwa negara kita rugi. Ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana dia benar rugi? Akibat hilirisasi, kita dorong ekspor kita tidak lagi berbentuk komoditas, tapi sudah berbentuk setengah jadi dan barang jadi. Di tahun 2022, defisit neraca perdagangan kita dengan China itu hanya 1,5 billion US dollar. Dan di kuartal pertama di 2023 itu kita sudah surplus 1 billion US dollar. Ini biar teman-teman catat ini. Jadi IMF jangan dia ngomongnya ngaur-ngaur gitu. Mereka tuh tidak akan rela juga bahwa negara berkembangnya ada yang maju menjadi negara maju, juga banyak yang nggak rela, dan itu ya manusiawi. Inflation is a major concern for all of us. We are united and we agreed to closely coordinate our economic policy responses. Sahabat Bagi-Bagi, ingat, negara yang bangkrut adalah negara yang salah kelola. Jangan sampai kehancuran negara barat membuat Indonesia juga mengalami kehancuran. Amerika bukanlah negara yang hidup dan kaya dari produksi, seperti China dan Indonesia, maka dalam hal ini, kehancuran Amerika harus Indonesia dan China manfaatkan, untuk menyatukan dunia agar Indonesia tidak dipandang remeh oleh negara barat. Dan berita Mimin yang akan bawakan hari ini, adalah titik terang Indonesia-China, untuk bisa bergabung di meja negara adidaya, menggantikan Amerika karena sedang mondar-mandir, ingin mengurangi inflasinya yang sudah puluhan persen itu. Apalagi, baru-baru ini, organisasi yang dikenal sebagai Koperasi Dunia, yaitu IMF, sedang meronta-ronta untuk meminta Indonesia, agar hapus larangan ekspor tambang milik kita. Lantas, apakah Indonesia bisa menjadi negara yang bisa menggantikan Amerika di panggung dunia? Apakah resesi global yang sedang merasuki ormas-ormas dunia, akan digagalkan oleh Indonesia, karena sedang naik daun ini? Mari kita bahas! Sahabat Bagi-Bagi, bukan main-main nih, sampai-sampai, IMF mengusik andalan Presiden Jokowi, hingga membuat Menteri Bahlil tersinggung dan ngamuk, lantaran, IMF akan memasukkan tangannya atau ikut campur dalam hilirisasi Indonesia. Dan Menteri BKPM, Bahlil Lahadalia, meminta IMF tidak ikut campur kebijakan pemerintah Indonesia, terutama, soal kebijakan larangan ekspor mineral mentah, dan program hilirisasi. Wah, tambah panas nih, sampai-sampai, Menteri kita merespon dengan tegas, karena seperti yang kalian tahulah, kalau hilirisasi adalah kunci Indonesia, untuk menjadi negara yang maju bro. Sementara diketahui, proyek hilirisasi adalah program andalan Presiden Jokowi, di mana hilirisasi komoditas pertambangan menjadi satu-satunya cara untuk Indonesia meningkatkan nilai tambah dari hasil pertambangan. Hilirisasi juga menjadi cara Indonesia untuk melompat menjadi negara maju. Karena kelak, dengan hilirisasi Indonesia tak hanya mengekspor barang mentah,
melainkan barang jadi, seperti baterai kendaraan listrik, yang saat ini dibutuhkan dunia, sampai-sampai dikunjungi langsung oleh pemilik Tesla, pada beberapa bulan yang lalu. Emang hilirisasi Indonesia membuat negara merasa rugi, kan tidak? Malahan menguntungkan dunia, karena dapat barang jadi dari Indonesia untuk memenuhi ambisi mereka terhadap baterai listrik. Bahlil lantas bereaksi dan menyebut yang dilakukan oleh IMF itu sebagai standar ganda dan menilai IMF justru keliru. Mengingat di satu sisi mendukung tujuan hilirisasi, di sisi lain menentang kebijakan larangan ekspor mineral mentah. Lantas, kenapa IMF melakukan tersebut? Apakah karena disuruh-suruh oleh Amerika, yang sekarang mengalami keterpurukan ekonomi yang parah? Karena seperti di awal Mimin katakan, bahwasannya, Amerika bukanlah negara produksi bro, melainkan, cuman mengambil keuntungan dari negara lain, dan hanya bisa meminta-minta. Sahabat bagi-bagi, kejatuhan Silicon Valley Bank, Signature Bank, dan Credit Suisse Group terutama di Amerika, telah membuat pasar gelisah, ditambah, Indonesia yang sudah main licin seperti belut dan membelot hegemoni Barat, tak bisa dikira-kira ingin negaranya maju, membuat Amerika semakin gelisah parah. Hal itu memperumit upaya bank sentral menjinakkan inflasi, ketika mereka juga harus mendukung ekonomi, supaya tetap tumbuh, serta, menjaga sektor perbankan tetap sehat. Ada banyak negara yang mengalami kontraksi pada Indeks Manajer Pembelian, atau PMI, beberapa yang menjadi sorotan diantaranya, Amerika, Eropa, China dan Jepang. Untuk diketahui, PMI menggunakan angka 50 sebagai ambang batas, di bawah 50 artinya kontraksi, di atasnya adalah ekspansi. Dengan ini, beberapa analis memperkirakan bahwa tekanan sektor manufaktur di beberapa negara, mau tidak mau, memberikan dampak terhadap Indonesia. Kinerja ekspor Indonesia bakal diuji di bulan-bulan mendatang, sering perubahan aktivitas manufaktur di negara tujuan yang bervariasi. Sahabat bagi-bagi, nah, di sini kalian bisa menganalisis, apakah langkah ini membuat Indonesia bisa menggantikan Amerika di panggung dunia, dengan menyatukan ekonominya? Tidak disangka-sangka langkah Indonesia dalam menghadapi gejolak dunia mampu sampai dibawa ke sini, sampai-sampai IMF turun tangan. Jangan kalian remehkan koperasi dunia ini, karena IMF juga punya kemampuan memajukan dunia. Ingat, bila Indonesia salah langkah dalam kebijakannya, langsung longsor negeri ini. Jadi, jika memang 2024 nanti akan ganti presiden, cari presiden yang lebih pintar dari Jokowi. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka! Hurra! Selepas sahaja Indonesia mengatakan akan melakukan hilirisasi, dan selepas itulah kalau kita tengok banyak sekali rumors-rumors ataupun banyak sekali dugaan yang datang kepada Indonesia, dan selepas daripada beberapa bulan selepas itu di mana IMF menyatakan kepada Indonesia bahawa Indonesia ini sedang mengalami krisis sama seperti apa yang berlaku terhadap Indonesia pada tahun 98. Dan kalau kita tengok banyak sekali menteri-menteri di Indonesia boleh dikatakan mengamuk terhadap statement dikeluarkan oleh IMF. Lebih daripada 34 menteri menyangkal sama sekali statement daripada IMF. Dan juga Indonesia tetap dengan pendirian dia akan melakukan hilirisasi walau macam mana keadaan sekalipun, di mana hilirisasi tetap akan berjalan. Tapi kalau kita tengok apa yang dikatakan oleh IMF tu, di mana Indonesia sejak 2-3 tahun ini akan mengalami sedikit kerugian. Tapi kalau kita tengok sejak 2-3 tahun kebelakangan ini, Indonesia dalam aspek nilai tambah, dalam aspek ekspor di Indonesia nampak peningkatan daripada tahun ke setahun, mana daripada site yang lain juga kita dapat nampak bahawa IMF pun mengakui bahawa ekonomi di Indonesia ada growing dah daripada tahun ke setahun, dan nampak peningkatan yang sangat-sangat drastik terhadap apa yang berlaku ekonomi di Indonesia. Jadi guys, memang sangat-sangat bikin pusing statement daripada IMF. Sekejap menyatakan bahawa ekonomi Indonesia mengalami krisis masalah, sekejap lagi menyatakan bahawa ekonomi di Indonesia ini baik-baik saja. Jadi mana satu ni guys?
Tapi betul lah kalau kita tengok statement daripada Bahlil Lahadalia daripada Menteri di Indonesia menyatakan bahawa nilai tambah di Indonesia itu, nilai ekspor di Indonesia itu daripada tahun ke setahun kita dapat nampak yang sangat-sangat drastik sekali. Jadi bahagian mana Indonesia itu sebenarnya mengalami krisis masalah kerugian? Mungkinlah bagi pendapat aku mungkin daripada geng-geng Uni Europe khususnya Amerika Syarikat sahaja mahu Indonesia untuk stop untuk melakukan sterilisasi. Jika Indonesia stop untuk melakukan sterilisasi, jadi negara-negara di luar daripada sana semua akan mengaut keuntungan yang berlipat-lipat kali ganda, guys. Jadi pada masa itu Indonesia hanya mendapat keuntungan yang sedikit dan negara di luar daripada sana mengaut keuntungan yang sangat-sangat besar. Jadi guys, bagi pendapat kalian semua, bagaimana? Adakah Indonesia patut stop untuk melakukan sterilisasi hanya mengikut telunjuk daripada IMF? Ataupun Indonesia terus dengan pendirian mengikut daripada Presiden Indonesia dan juga menteri-menteri di Indonesia? Bagaimana guys? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.